Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Ziva Zahriadis kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi 11 Agustus 2025. Sejumlah informasi terkini telah kami sajikan untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Di informasi pertama pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumatera Utara berhasil membongkar sindikat pencurian dengan lintas provinsi yang menggunakan modus ganjal ATM. Kerugian korban yang ditimbulkan akibat kerugian tersebut ditaksir mencapai 706 juta rupiah. Kelompok ini diketahui beroperasi di sejumlah daerah termasuk Medan, Riau, Tangerang Selatan dengan korban acak di fasilitas ATM umum. Kasus ini terungkap salah seorang warga yang juga berkorban LS melaporkan kehilangan saldo rekening sebesar 706 juta rupiah usai bertransaksi di gerai ATM SPBU Selayang pada Februari lalu. Saat itu kartu ATM miliknya berulang kali gagal terbaca. Salah satu pelaku yang berpura-pura membantu kemudian menukar kartu ATM korban dengan kartu yang telah dimodifikasi sambil menghafal PIN yang dimasukkan korban. Beberapa jam kemudian uang di rekening korban terkuras di mesin ATM lain dan dalam kasus ini polisi menangkap 4 tersangka yaitu MD alias K yang merupakan otak pelaku, HH alias M, HS alias B, dan juga PS alias P. Dua diantaranya diketahui merupakan residivis kasus serupa dengan catatan kriminal panjang. Penangkapan dilakukan secara terpisah di Medan, Riau, dan Tangerang setelah serangkaian penyidikan intensif dan koordinasi lintas wilayah. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Pol Riko Tarunamaruru mengatakan modus para pelaku melancarkan aksinya dengan cara menyiapkan tusuk gigi yang telah dimodifikasi untuk mengganjal slot kartu ATM. Dalam aksinya, para pelaku juga beraksi secara berkelompok, ada yang bertugas mengganjal mesin, menukar kartu, mengawasi sekitar lokasi hingga yang menarik uang tunai. Bagaimana sih kronologis kejadian yang terjadi bahwa tadi rekan-rekan sekalian bahwa pada saat kejadian mesin ATM yang akan digunakan oleh Bapak Liberty Sitinjak itu diganjal. Kemudian tersangka ini sudah mengikuti ini 2 orang untuk mempengaruhi secara psikologi, sehingga ketika yang 2 orang ini akan membantu dengan cepat menukar ATM yang akan digunakan oleh Pak Liberty. Setelah ditukar dengan ATM yang tidak bisa dipergunakan lagi, Pak Liberty juga melakukan kegiatan penarikan yang memang tidak bisa. Para tersangka dijerat pasal 363 subsidiar pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan pemberantasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Seorang sopir mobil online, Dedi, warga Diski, berhasil selamat dari aksi pembegalan yang dilakukan oleh 2 orang penumpang di Jalan Bangau, Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. Dedi mengendarai mobil minibus menyebutkan kejadian berawal saat menerima orderan dari 2 orang tidak dikenal di kawasan dekat diskotik Marco Polo, Desa Naborube Julu, Kecamatan Kutali Baru, Kabupaten Deli Serdang. Tanpa menaruh curiga, Dedi pun menuju lokasi orderan. Tibanya di lokasi jemput, dia pun membawa penumpang tersebut menuju tujuan. Namun tanpa disangka saat di perjalanan, salah satu dari pria tersebut mencekiknya dari belakang. Mereka meminta Dedi menuruti perjalanan yang diarahkan pelaku. Saat di lokasi jalan jelek, Dedi sengaja banting setir dan menabrak tiang listrik hingga mobil terbalik. Setelah itu pelaku terlihat panik dan langsung melarikan diri. Namun warga berhasil menangkap salah seorang pelaku, sedangkan seorang pelaku lainnya melarikan diri ke perkebunan warga. Karena geram, warga pun sempat menghajar pelaku, kemudian menyerahkan pelaku ke personel Polsek Binjai Timur. Namun sayangnya setiba di Polsek Binjai Timur, wartawan tidak berhasil mengambil gambar pelaku karena sedang menjalani proses pemeriksaan. Dia buka di hampir ramai rombong ke jalanan. Akhirnya dia ada mana di belakang, kita bisa dengan pas berhenti aku di karena mata ditutup. Jadi nggak jalannya jelek, nggak berani ngelawan.
cepat. Jauh juga aku jauh jatuh. Itu apa ini kan? Akhirnya jalan ke balik mobilnya. Di informasi lainnya, pemirsa, kakek dan cucu hanyut di aliran Sungai Pelumai di Dusun 10 Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Berawa, Kabupaten Deli Serdang pada Sabtu sore. Tim gabungan melakukan pencarian hingga Minggu sore, namun belum ditemukan. Kakek dan cucu korban hanyut adalah Suratman dan cucunya Andra Sanjaya, kedua warga Gang Ikhlas Baru, Dusun 6 Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Berawa. Korban hanyut bersama satu orang lagi cucunya, Asifah Khomairah, sedang mencari bambu di pinggir sungai untuk digunakan membuat rangka layangan. Usai memotong bambu, Andra hendak mencuci kaki di pinggir sungai, namun kakinya tergelincir dan hanyut terbawa arus sungai. Mengetahui hal itu, kakek Suratman langsung terjun ke sungai dengan maksud hendak menolong. Namun naas, keduanya hanyut terbawa arus air sungai. Panik melihat kakek dan adiknya tidak kelihatan, Asifah sempat melompat ke sungai. Namun derasnya aliran air membuat dia langsung meraih batang bambu dan berteriak minta tolong. Warga yang mendengar teriakan cepat menolong dan menarik tangan Asifah dan selamat naik ke benteng sungai. Kemudian mendapat laporan ada 2 orang masyarakat yang hanyut. Tim Basarnas, BPBD Deli Serdang dan Pramuka serta masyarakat sekitar masih melakukan pencarian di aliran Sungai Pelumai. Komandan Tim Basarnas Anwar Faul Ginting mengatakan, saat ini tim SAR gabungan telah diturunkan ke lokasi untuk mencari keberadaan kedua korban yang tenggelam. Sebanyak 20 orang tim gabungan dan 2 unit perahu karet diturunkan menyisir aliran sungai sejauh 3 km dari titik awal jatuhnya kedua korban. Untuk saat ini Pak, tadi pagi kita juga sudah mulai pencarian dengan menggunakan Aqua E ini untuk mendeteksi apakah di situ ada korban atau tidak. Namun untuk siang hari ini kita melakukan pencarian dengan perahu LCR. Perahu LCR ini kita ada 2, satu dari Basarnas dan satu lagi dari BPBD Deli Serdang. Jika hujan deras dan air naik, kemungkinan besar korbannya sudah agak jauh. Hingga sore hari, tim gabungan pencarian yang terdiri dari Basarnas dan BPBD Kabupaten Deli Serdang yang melakukan penyisiran ke hilir Sungai Pelumai masih belum membuahkan hasil. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor yang merupakan pria Parubaya meninggal dunia usai mengalami kecelakaan di Jalan Ngumban Surbakti Medan kemarin. Mr. X ini menjadi korban tabrak lari oleh mobil mewah. Sejumlah warga terlihat mengerumuni korban tabrak lari. Kerumunan ini membuat pengendara yang datang dari Jalan Setiabudi Medan menuju Jalan Simpang Pos atau flyover Jamin Ginting atau sebaliknya mengurangi jalur akibat penasaran melihat korban yang telah ditutupi koran tersebut. Diketahui seorang pengendara sepeda motor yang merupakan pria Parubaya beridentitas atau tanpa identitas atau Mr. X menjadi korban tabrak lari sebuah mobil mewah. Menurut kesaksian warga, korban yang saat itu mengendarai sepeda motor jenis Matic tanpa motor plat ini melaju dari arah Jalan Setiabudi menuju Jamin Ginting. Namun secara tiba-tiba korban ditabrak oleh sebuah mobil mewah berwarna hitam dari arah belakang. Korban yang saat itu terjatuh dari sepeda motor ini kemudian tertabrak roda mobil tersebut. Akibatnya korban tewas di lokasi dengan kondisi yang sangat mengenaskan lantaran luka parah di bagian kepala. Saksi mata Jerry Karo-Karo mengatakan jika korban tewas setelah ditabrak oleh mobil dari arah belakang. Saat kejadian tersebut kondisi lalu lintas di lokasi dalam keadaan sepi. Abang itu nengok, tabrak bapak ini dari belakang. Tabrak apa tuh bang? Nabrak mobil Fortuner bang. Bapak ini yang nabrak atau ditabrak? Ditabrak bapak ini bang. Ditabrak sama mobil Fortuner. Dan jatuh bapak ini digilas lagi bang. Digilas sama mobil Fortuner yang sama? Iya, sama mobil Fortuner yang sama. Kan bapak ini kenal lah bang? Enggak bang. Ada identitasnya tadi bang? Identitasnya belum ada yang bisa megang dia bang. Belum tahu lah. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kebakaran menghanguskan 3 unit rumah warga di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
Kebakaran yang menghanguskan 3 unit rumah ini terjadi di Jalan Belibis, Kelurahan Lestari, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Asahan pada Minggu malam. Mengetahui ada rumah yang terbakar, warga sekitar pun panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun kobaran api dengan cepat merambat dan membakar hampir seluruh isi rumah. Tidak berselang lama, mobil pemadam kebakaran Pemkab Asahan diturunkan ke lokasi. Setelah berjuang selama lebih dari 1 jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan si jago merah. Kepala Lingkungan Erik Sibarani mengatakan api berasal dari salah satu rumah dan menjalar ke 2 rumah lainnya. Namun belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Api berasal dari rumah yang mana nih Pak? Dari rumah ini nomor 5 ya. Nah, 5. ada berapa rumah yang terbakar? Jauh ini 1, 2, sedikit lah itu 3 rumah lah. Pemirsa, pemerintah daerah menggandeng TNI untuk membuka akses jalan penghubung 2 desa terisolir di Kecamatan Panyabungan. Bupati Mandailing Natal Saifullah Nasution bersama Dandim 0212 Tapanduli Selatan Letkol Armed Deli Yuda Adi Nur Cahyo meninjau jalan akses penghubung Desa Siobonjai dengan Sopo Batu di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Peninjauan akses jalan 2 desa terisolir sepanjang 2,5 km direncanakan akan dikerjakan sebelum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pembukaan jalan bertujuan untuk mempermudah masyarakat dan siswa yang ada di Desa Sopo Batu menuju sekolah tingkat SMP dan masyarakat bisa membawa hasil pertanian serta mempermudah warga yang berobat ke pusat kota Panyabungan. Bupati Mandailing Natal Saifullah Nasution mengatakan target awal pengerjaan pembukaan jalan bisa dilalui kendaraan roda 4 dan selanjutnya pengaspalan jalan. Sementara Dandim 0212 Tapanuli Selatan, Letkol Armed Deli Yuda Adi Nur Cahyo mengatakan keterlibatan TNI dalam pembukaan jalan penghubung 2 desa ini merupakan program kerja bakti TNI. Ingin meninjau lokasi ini yang rencananya minggu depan kami akan mulai melakukan pekerjaan pelebaran jalan setapak ini menjadi jalan desa atau jalan kabupaten yang tentunya kami akan buka sampai dengan Desa Sopo Batu. Ya. Sementara Dandim 0212 Tapanduli Selatan Letkol Armed Deli Yuda Adi Nur Cahyo mengatakan keterlibatan TNI dalam pembukaan jalan penghubung 2 desa ini merupakan program kerja bakti TNI. Pembuatan jalan ini berproses ya, bertahap yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, bertahap, bertingkat, berkelanjutan. Kalau sekarang kita masih membuka akses dari jalan yang mungkin jalan setapak menjadi mungkin tadi rencananya sekitar 8 meter kelebarannya. Kemudian tahapannya tadi mungkin harus buka jalan, nanti selanjutnya pengerasan, kemudian sampai dengan nanti tahap pengaspalan. Kemudian nanti tergantung dengan anggaran. Pemirsa, sebuah truk bermuatan buah kelapa sawit terguling di jembatan Sungai Sosa di Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Ginting, Kabupaten Padang Lawas, dan evakuasi truk yang terguling berlangsung dramatis. Evakuasi truk pengangkut buah kelapa sawit yang terguling di Kecamatan Sungai Sosa, Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Ginting berlangsung dramatis dengan menggunakan katrol. Masyarakat dibantu TNI dan Polri berusaha mencepat evakuasi truk tersebut. Akibat tergulingnya truk pengangkut buah sawit menimbulkan kemacetan cukup panjang, mengingat jembatan tersebut merupakan akses satu-satunya bagi masyarakat untuk mengangkut hasil kebun kelapa sawit menuju PKS serta akses masyarakat Kecamatan Sosa Timur menuju daerah lain menjadikan akses masyarakat terganggu sangat lama. Aibtu Polster H. Pasaribu, Kapolres Sosa menjelaskan, truk pengangkut buah sawit terguling diperkirakan pukul 22 malam dikarenakan kehilangan keseimbangan saat melintasi jembatan yang miring. Di mana akibat terbaliknya mobil itu disebabkan karena jembatan itu posisi dalam keadaan miring, sehingga kestabilan mobil akibat dari perbuatan buah kelapa sawit terbalik.
Jadi untuk saat ini dapat kita lihat dari belakang bahwasanya mobil sudah dalam keadaan normal kembali. Selama beberapa jam, truk yang terguling akhirnya dapat dievakuasi, membuat arus lalu lintas dapat berjalan normal kembali. Sejumlah informasi menarik masih akan hadir usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, untuk menekan dampak lonjakan harga beras di pasaran, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Pemko Binjai menggelar kegiatan pasar murah yang menyediakan beras SPHP kualitas premium dengan harga jauh lebih terjangkau dibanding harga pasaran. Kegiatan ini disambut antusias warga dan rela antri panjang demi mendapatkan beras dengan harga subsidi dari pemerintah. Untuk 1 karung beras 5 kg dijual seharga Rp59.000. Setiap warga dapat membeli maksimal 2 karung. Kabid Perdagangan Disperindak Binjai Nanda saat ditemui di lokasi kegiatan di Kecamatan Binjai Utara menyatakan kegiatan ini merupakan bagian dari program pangan murah nasional yang bertujuan membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau. Hal ini penting mengingat harga beras di Binjai mengalami kenaikan cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Nanda menambahkan bahwa harga eceran tertinggi beras SPHP di pasaran umumnya mencapai Rp65.500 per 5 kg. Namun dalam pasar murah ini warga cukup membayar Rp59.000. Masyarakat hanya perlu membawa KTP dan mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk bisa membeli, bagian dari upaya Pemko Binjai mempercepat penyaluran bantuan pangan khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk pasar murah, ini arahan dari Bapak Wali Kota, merupakan gerakan pangan murah. Kita mengadakan pasar murah bergerak. Ini dilaksanakan di 5 kecamatan dan dimulai dari Kecamatan Binjai Utara. Ini hari Jumat hingga nanti di seluruh kecamatan kita hadir. Gunanya adalah untuk memberikan kebutuhan pangan kepada masyarakat Kota Binjai dengan harga yang murah, dengan harga tercapai. Itu harganya Rp59.000 per 5 kg. Demikian. Di informasi lainnya pemirsa, organisasi yang mewadahi masyarakat India, yakni Indian Expatriates Association Medan, menggelar pertukaran budaya kuliner di area Duta Hotel Medan kemarin siang. Pertukaran budaya kuliner khas India ini menjadi sangat penting khususnya untuk menarik wisatawan dari mancanegara seperti India ke Sumatera Utara khususnya Kota Medan. Sebanyak 13 makanan khas India akan dikenalkan di Kota Medan. Para juru masak India akan mengajarkan juru masak Indonesia dengan berbagai hidangan seperti makanan pembuka, makanan utama, makanan selingan, berbagai jenis makanan nasi, dan makanan penutup. Untuk hidangan pembuka ada vegetarian samosa, campuran vegetarian pagoda, pani puri. Sedangkan untuk hidangan utama ada matar panir, canai masala, dal tadka, dan campuran vegetarian. Hidangan selingan ada tawa paranta dan puri. Tidak hanya itu, untuk hidangan nasi ada jira rice dan vegetarian pulaf. Untuk hidangan penutup ada kheer dan fruit custard. India Expatriate Association Medan, Ashish Sharma, mengatakan untuk dapat menguasai cara menghidangkan berbagai jenis makanan khas India ini butuh waktu beberapa minggu. Ashish Sharma menyebutkan makanan India cara membuatnya tidaklah sulit karena terbuat dari berbagai bahan rempah-rempah seperti layaknya makanan khas Indonesia. We want that as you know, India and Indonesia, they are very good friends. Yeah, we have already celebrated golden friendship of more than 70 years, and Indian culture and Indonesian culture, they are quite relatable to each other.
And Indian cuisine and Indonesian cuisine is also, there are many things which are similar. Like Indonesia has bakwan, we have pakoda, right? Indonesia has nasi goreng, we have biryanis and pulaus. Jenderal India Ravi Shankar Goel menuturkan dengan menyajikan makanan khas India diharapkan Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, akan dikunjungi banyak wisatawan mancanegara, khususnya dari India. Indian food is global. It has become very popular. Indonesia attracts large number of Indian tourists. Bali alone gets more than 600,000 Indian tourists every year. I also hope that North Sumatra, Medan will also attract large number of tourists in future. Indian food can play an important role in attracting the Indian tourists. Pemirsa, Lembaga Pemberdayaan Sosial Keluarga Bunga Teratai Sumatera Utara kembali menggelar bakti sosial yang kali ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Lembaga Pemberdayaan Sosial Keluarga atau LPSK Bunga Teratai Sumut kembali menggelar serangkaian bakti sosial dengan berbagai sembako kepada para pejuang veteran, lansia, penyandang disabilitas hingga korban kebakaran. Kepada beberapa keluarga korban kebakaran, pemberian bantuan tidak hanya berupa sembako, namun juga berupa peralatan dapur dan uang tunai sebesar Rp1.200.000, juga berbagi sembako sebagai wujud kepedulian sosial. Acara ini juga diisi dengan beragam serangkaian hiburan mulai dari aksi sulap hingga bernyanyi bersama. Koordinator Wilayah 1 Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat, Erlianto Harahap, mengatakan berbagi kasih menjelang peringatan HUT Republik Indonesia ini dilakukan LPSK Bunga Teratai Sumut secara rutin setiap menyambut Hari Besar Nasional maupun Hari Besar Keagamaan sebagai wujud kepedulian antar sesama manusia. Kegiatan ini dalam rangka menyambut HUT RI ke-80. Kita melakukan sedikit bakti sosial, peduli terhadap lansia, khususnya veteran, janda-janda veteran, dan lansia binaan. Harapannya ke depannya apa, Pak? Kita berharap pengusaha-pengusaha yang mampu, yang mempunyai kehidupan lebih baik, bisa berbagi kepada lansia-lansia kita. Yang kelihatan saat ini ekonomi mereka sangat-sangat susah ya. Apa aja yang dibagikan hari ini? Kita bagi 17 kursi roda dan 120 paket sembako. Dirinya berharap agar kedepannya bakti sosial serupa tetap dapat dilaksanakan dan bertambah penerima bantuan sosial serta diharapkan para donatur tetap mempercayakan LPSK Bunga Teratai sebagai lembaga penyalur bantuan sosial kepada yang membutuhkan. Pemirsa, sepekan menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, penjahit bendera merah putih rumahan yang diakrab disapa Maifo masih terus menerima orderan. Sejak tahun 1980, Maifo meneruskan warisan ayahnya, yakni usaha rumahan menjahit bendera merah putih. Di era berkembangnya teknologi digital, seorang wanita masih menjaga warisan dari ayahnya. Warisan ini bukanlah harta kekayaan, melainkan sebuah keterampilan tangan. Wanita ini bernama Presto Lumban Toping atau akrab disapa Maifo. Ia adalah penjahit bendera merah putih rumahan yang meneruskan usaha mendiang ayahnya, Pardamaian Lumban Toping. Di usianya yang tak lagi muda, Maifo telah menghabiskan puluhan tahun hidupnya di depan mesin jahit tua. Ia memulai pekerjaan ini sejak sekolah dasar sekitar tahun 1980-an di bawah bimbingan ayahnya. Ia mengenang masa-masa awal saat tali bendera masih dibuat dari kain yang dijahit kecil-kecil. Menjelang perayaan 17 Agustus, Maifo mengaku bahwa jumlah pesanan bendera merah putih mengalami penurunan signifikan. Jika tahun lalu ia bisa menerima sekitar 100% pesanan, namun tahun ini hanya sekitar 70%. Meskipun kondisi tersebut sempat menyurutkan semangatnya, ia tetap memproduksi untuk memenuhi pesanan dari luar kota seperti Tanah Karo, Kota Cane, dan Sidikalang. Bendera yang dijahit Maifo memiliki berbagai ukuran dengan harga bervariasi
mulai dari Rp5.000 untuk bendera sepeda motor hingga Rp60.000 untuk ukuran perkantoran. Ada kebanggaan tersendiri bagi Maivo saat menjahit lambang negara. Ia teringat akan sosok Ibu Fatmawati menjahit bendera pusaka pertama. Kalau bangga ada lah ya, bangga karena kalau diingat menjahit pertama dulu kalau nggak salah Ibu Fatmawati bukan. Nah, jadi kemarin itu kan seorang perempuan yang menjahit. Jadi saya pikir mengingat itu aja ada kebanggaan lah. Pesan saya, apalah sulitnya mengibarkan merah putih dibanding pahlawan kita yang sudah memperjuangkan kemerdekaannya sampai menumpahkan darah ya, bahkan dia meninggalkan dan mengorbankan jiwa dan raga. Kemudian selanjutnya ya, ayo kita mengisi kemerdekaannya, jangan disia-siakan. Saya pikir begitulah, khususnya untuk generasi muda ya, yang masih harus berkarya. Melestarikan seni teater dan menari, para pegiat seni khususnya perempuan menggelar pertunjukan dan diskusi kegiatan bertujuan agar perempuan juga bisa berekspresi dalam bidang kesenian. Dialog lintas agasan dalam gelanggang perempuan bertajuk Tuan Puah Gerak Tuah mengupas sejarah pers perempuan di Sumut dalam perkembangan literasi budaya berbasis perempuan. Dengan membawa tuah tubuh perempuan koran, perempuan bergerak, berhasil memantik para perempuan penggerakan, menghasilkan karya tulis yang brilian. Setelahnya, banyak dari kalangan jurnalis perempuan di masa itu mendirikan usaha koran dan majalah untuk bergerak mengelola distribusi informasi lewat media masing-masing dengan tujuan meraih kemerdekaan secara pribadi dan bangsa. Dengan menjadikan koran perempuan bergerak sebagai inspirasi di era digital, tentunya perempuan harus lebih banyak lagi bergerak dan berkarya. Gelanggang perempuan hadir sebagai ruang bersama para perempuan di dunia kreatif, terkhusus dalam seni teater. Selain dialog, pentas seni ini juga mempertunjukkan teater tanpa naskah, di mana para seniman mengekspresikan dirinya dalam seni peran. Sebenarnya ini acara namanya Gelanggang Perempuan. Kita mendapat fasilitasi dari Balai Pelestari Kebudayaan Wilayah 2 Sumatera Utara. Acara berlangsung dari kemarin 2 hari, dibuka oleh beliau Kepala Balai Pelestari Kebudayaan dan dihadiri juga oleh Konsul Amerika di sini dan beberapa tokoh-tokoh pergerakan perempuan ya. Dan hari ini kita mengadakan dialog lintas gagasan gitu, dan tetap ada pertunjukan seni di sini. Jadi apa tujuannya sebenarnya acara ini Gelanggang Perempuan? Di sini kita ingin tidak hanya mempertunjukkan seni budaya aja, tapi kita ingin menunjukkan bagaimana perempuan-perempuan ini sebenarnya bisa berkesenian menyampaikan berbagai pesan yang ingin disampaikan, baik itu kritik atau apa, itu bisa. Dan artinya kesenian dan kebudayaan ini tidak eksklusif, siapa saja bisa gitu. Dan melalui dialog lintas gagasan tadi kita banyak mendapatkan insight-insight dari tokoh. Sejumlah informasi menarik akan hadir usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Polres Toba akan mengerahkan 600 personil dalam rangka pengamanan event Aquabike dan F1 Powerboat yang akan digelar pada bulan Agustus ini di kawasan Toba, Balige, Kabupaten Toba. Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolres Toba AKBP Jimmy Parapaga saat memimpin pelaksanaan upacara serah terima jabatan sejumlah perwira di lingkungan Polres Toba di lapangan Mako Polres Toba baru-baru ini. Kapolres Toba mengatakan ajang event internasional tersebut akan digelar bersamaan pagelaran Aquabike yang akan digelar pada 14 hingga 17 Agustus 2025. Dan F1 Powerboat akan digelar pada 22 hingga 24 Agustus 2025 mendatang. Event ini juga akan menjadi momen untuk menunjukkan dan mewujudkan Danau Toba menuju pesta dunia.
Kapolres Toba menuturkan selama kegiatan akan melibatkan lebih dari 600 personel gabungan TNI Polri serta stakeholder lainnya sebagai bentuk memberikan rasa aman kepada peserta, penonton, wisatawan, serta masyarakat selama perhelatan event internasional tersebut. Kapolres Toba juga berharap dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dalam mensukseskan event internasional tersebut. Momentum ini juga sekaligus memperkenalkan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata super prioritas yang dimiliki Indonesia kepada wisatawan mancanegara. Langkah yang sudah kita ambil dari Polres Toba, kami Kapolres sudah berkoordinasi langsung dengan Pak Bupati. Kami juga sudah melaporkan kepada pimpinan, dalam hal ini Bapak Kapolda dengan Bapak Karoop. Kita telah menyiapkan rencana pengamanan di mana saat ini dengan kegiatan yang sudah dekat dan juga pertimbangan situasi keamanan bijak strategi, kita akan menggunakan kekuatan sebesar kurang lebih 600 personil. Guna persiapan ajang Piala Kemerdekaan 2025 yang akan digelar di Stadion Utama di Serdang, tim nasional Indonesia usia 17 langsung menggelar latihan perdana guna persiapan menghadapi turnamen yang juga merupakan ajang pemanasan sebelum nantinya timnas U17 berlaga di ajang Piala Dunia U17 di Qatar pada bulan November mendatang. Timnas Indonesia U17 tiba di Stadion Utama Deli Serdang guna menjajal rumput lapangan stadion yang akan digunakan untuk ajang Piala Kemerdekaan 2025 ini. Latihan diawali dengan sesi ringan latihan lari dari beberapa gerakan pemanasan yang dikombinasikan dengan sejumlah latihan games. Latihan ini adalah latihan perdana bagi skuad Garuda Muda setelah menjalani pemusatan latihan di Bali beberapa waktu lalu. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto mengatakan bahwa sesi latihan kali ini difokuskan untuk memulihkan kondisi fisik sekaligus merancang strategi menghadapi laga perdana melawan Tajikistan. Sementara di pusatan latihan Bali sebelumnya difokuskan untuk mencari talenta baru termasuk menjajal pemain diaspora dan pemain di luar daftar Piala Asia U17 lalu. Pada turnamen ini Nova ingin mencoba pemain yang ada di tim saat ini menjadi persiapan awal menuju Piala U17 yang akan berlangsung di Qatar November mendatang. Ya, yang pasti setelah kita datang ya dari Bali kemarin malam, hari ini kita fokus ke pemulihan, sekalian kita membuat apa game plan yang akan kita buat nanti di saat pertandingan pertama lawan Tajikistan, dan saya lihat secara kondisi pemain sangat baik dan semuanya ada kondisi yang siap untuk. Awalnya memang di TC di Bali adalah fokus kita adalah mencari pemain-pemain baru ya, termasuk kita mencoba pemain-pemain diaspora atau pemain-pemain yang mungkin di luar list di saat kita tampil di Piala Asia, dan saya bersyukur saat ini kita ada beberapa pemain baru yang bisa kita lihat dan kita selanjutnya kita akan fokus ke Piala Kemerdekaan. Timnas U17 dijadwalkan akan menghadapi Tajikistan pada laga pembukaan Selasa nanti sebelum melanjutkan dua pertandingan lain di fase grup Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Deli Serdang. Visa penutupan Third International Indonesian Pencaksilat Open Championship 2025 di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut berjalan meriah dan berhasil mencatat sejarah baru bagi olahraga bela diri asli asal Indonesia. Kejuaraan yang berlangsung sejak 4 hingga 10 Agustus lalu menghadirkan pertandingan sengit dari 3.265 peserta yang datang dari 20 negara berbeda. Di antaranya terdapat negara Malaysia, Myanmar, Amerika, Singapura, dan negara Asia lainnya. Untuk pertama kalinya, ajang tersebut digelar di luar Pulau Jawa dan berhasil menarik perhatian masyarakat lokal serta internasional. Alhamdulillah kami memang di satuan kami diperkenankan untuk seluruh atlet. Jadi kami di satuan dipergunakan untuk bertanding gitu. Jadi kami setiap hari latihan di satuan kami. Hanya ingin membuktikan aja gitu. Dari program satuan kami berhasil gitu aja. Alhamdulillah bangga gitu, kita bisa mengangkat nama satuan. Partisipasi pesilat dari mancanegara berhasil meningkatkan gengsi dari kejuaraan ini. Sejumlah atlet asing mengaku terkesan dengan penyambutan hangat masyarakat lokal, serta berharap dapat kembali di tahun berikutnya. Kejuaraan internasional ini diharapkan dapat mendorong pencaksilat menjadi bagian dari cabang olahraga Olimpiade. It's a very wonderful place. It has a lot of really nice people. Everybody's been super friendly, super inquisitive about Team USA.
everybody's been very, very nice to us, and I've had a wonderful time being here so far. I was lucky enough, I won my first match, and then I competed in my second match and lost to a guy who ended up winning the gold medal. So it was more than anything I could have hoped for. I had a lot of fun, and to do it in a venue like this was amazing. I do. I really do. Because it's very unique, and the strategy that's all involved into it, it's different. It's very unique to Silat, but to see if it got to the Olympics, it would definitely help grow it in America too. So. Pada laga final kemarin, PSM Garuda TNI AD berhasil keluar sebagai juara umum dengan perolehan 13 emas, 6 perak, dan 7 perunggu. Panggung acara juga dimeriahkan dengan nyanyian dan hiburan dari berbagai musisi lokal yang memperkaya suasana dan menutup kejuaraan yang sudah berlangsung selama 7 hari. Guna mengasah kreativitas anak dengan tetap mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi, perlombaan Lego Coding hingga Robotika kembali diadakan di Kota Medan. Kompetisi robotika yang diselenggarakan di salah satu mal besar Kota Medan. Perlombaan ini hadir untuk mengembangkan kreativitas, imajinasi, inovasi, serta jiwa kompetitif dari anak-anak calon penerus bangsa. Dengan berbagai kategori perlombaan seperti Lego Brick, Lego Simple Mekanik, coding, robot sumo, serta robot transporter. Ajang kompetisi ini diselenggarakan oleh salah satu sekolah robotik di Kota Medan yang terkhusus mengasah skill kreativitas, penalaran logika, sensitivitas, berpikir kritis, serta pengambilan keputusan melalui penyusunan Lego Bricks. Ketua Panitia Penyelenggara Muhammad Furqan Fahroza menyatakan motivasi dari adanya acara ini adalah agar anak-anak dapat berinovasi dan berimajinasi dengan memanfaatkan teknologi. Kalau di Medan ini kan kita jarang banget lihat ada kompetisi robotik gitu, yang kelasnya itu dari level bawah banget sampai level ke atas. Harapannya supaya orang tua itu lebih melek dengan teknologi, karena sekarang kan sudah zamannya gadget gitu. Jadi robotik ini bisa dikontrol dengan gadget gitu, melalui dari coding dan controller lainnya gitu. Jadi anak-anak punya motivasi lain, punya inovasi lain untuk bisa berkembang di dunia teknologi. Para peserta sangat kompetitif dalam mengikuti perlombaan. Semangat para peserta terpancar dan acara tidak terasa membosankan. Orang tua peserta menyatakan bahwa anak-anaknya menantikan pelaksanaan perlombaan. Para orang tua juga sangat mendukung kegiatan perlombaan ini karena manfaatnya yang sangat dirasa oleh anak-anak di rumah. Kalau outputnya saya melihat anak-anak itu jadi lebih cerdas ya. Karena kan ketika dia menyusun Lego itu dia berpikir gitu. Itu merangsang otaknya untuk berkembang. Jadi lebih fokus dan melatih kerja sama anak. Teratur, teliti, dan bekerja tim gitu. Saya berharap anak-anak bisa berkembang, bisa membuat suatu produk yang bermanfaat untuk masyarakat gitu. Pemirsa, berikut akan kita saksikan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada hari Selasa 12 Agustus 2025. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Budi Utasoid, Prakirawan BMKG wilayah 1 Medan akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk esok hari Selasa 12 Agustus 2025 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Pada siang sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Pada malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga sedang di Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi di wilayah Medan dan Langkat. Pada dini hari diprediksi berawan dan berpotensi hujan sedang dengan disertai petir, di mana hujan disertai petir dapat berpotensi di Asahan, Batubara, Deli Serdang, Kota Medan, Kota Tanjung Balai, Labuan Batu, dan Labuan Batu Utara, dan juga Langkat. Di mana suhu udara diperkirakan 14 hingga 34 derajat Celcius, dan kelembapan udara diperkirakan 60 hingga 99%, dan angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 3 sampai dengan 9 km per jam. Berdasarkan pantauan citra satelit, tidak terdapat titik panas di Provinsi Sumatera Utara. Untuk masyarakat diimbau tetap waspada akan masih adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di lereng timur, pantai timur pegunungan, dan juga lereng barat dan pantai barat Sumatera Utara.
yang dapat menyebabkan banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi penutup di Sumatera Utara hari ini. Sore hari ini, mewakili seluruh kabar kerja yang bertugas, saya Ziva Zahrianis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.